warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Novita, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan membahas materi tentang ragam bahasa Indonesia. Yuk, simak penjelasan video kali ini. Oke, judul yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ragam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, ke poin-poinnya, apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan ragam bahasa? Nah, ragam bahasa yakni suatu variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Variasi tersendiri termasuk dialek, aksen, laras, dan gaya. Variasi tersebut muncul disebabkan adanya latar belakang pengguna bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bahasa tersebut tergantung pada budaya, agama, profesi, dan sebagainya. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari dua. Yang pertama, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita menggunakan lafal. Dalam ragam bahasa tulis kita menggunakan tata cara menulis atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis beraham itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesalahannya, ada kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Oke, selanjutnya, kenapa sih penting mempelajari ragam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bahasa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia, namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar. Nah, sebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa Indonesia yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu disebut dengan standar. Nah, berikut ada beberapa macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa karya ilmiah. Merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Karakteristik ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertorak dan gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Ragam ilmiah juga merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu, disusun oleh metode pendekatan nasional dan pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersatuan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Yang kedua, ragam baku lisan dan tulisan. Ragam baku lisan adalah ragam bahasa baku yang diungkapkan, melafalkan, mengucapkan sebuah bahasa, di mana pembicara mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan terhadap mendengar sesuatu pedoman yang ada. Sedangkan ragam baku tulisan adalah ragam bahasa baku yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, di mana penulis diharapkan untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada ragam sosial dan fungsional. Baik ragam lisan maupun ragam tulis, bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Selanjutnya yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan.
yakni bahasa yang dihasilkan dari alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suatu atau tekanan, mimik wajah, jarak tangan, atau syarat untuk mengungkapkannya. Nah, sedangkan ragam bahasa tulis, yakni adalah bahasa yang hanya dapat muncul dalam konteks tulis. Ragam bahasa tulis harus sangat cermat dalam pemakaian tanda baca, ejaan, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Yang kelima, ragam berdasarkan waktu. Ragam berdasarkan waktu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa kuno atau lama, dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dengan ragam bahasa lama kuno ini dapat dilacak keberadaannya dari sejumlah dokumen kuno. Yang kedua, ragam bahasa baru. Ini diatur dalam kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya diperbaharui. Ketentuan kebahasaannya juga baru seperti PUBI. Pada masa lalu, orang mengenal dengan menggunakan bentuk seperti Koinjono atau Mointijono. Tetapi sekarang dalam ketentuan dan kaidah kebahasaan baru, cukup ditulis Kunjono dan muncul. Selanjutnya yang keenam yaitu bahasa berdasarkan komunikasinya. Apabila didasarkan pada kandungan pesan komunikasinya, bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa ilmiah, bahasa pidato, dan berita. Yang pertama yaitu ragam bahasa ilmiah. Ini biasanya digunakan dalam dua manifestasi, yaitu dalam karya ilmiah akademik yang meliputi artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dalam karya ilmiah, yakni populer, yang meliputi esai ilmiah populer, catatan ilmiah populer, opini-opini di media massa, dan sebagainya. Yang kedua, ragam bahasa sastra, yakni digunakan untuk mendapatkan nilai seni dari sastra itu sendiri, yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasanya. Sifat-sifat dari gaya bahasa sastra sendiri yaitu bahasa konotatif, memiliki gaya bahasa, dan adanya ketidaklangsungan ekspresi pada bahasa yang digunakan. Selanjutnya ragam bahasa pidato, yaitu menjadi sarannya adalah tujuan atau maksud pidato. Ragam bahasa berita, yakni diperhatikan dalam pokok berikut sebagai ciri bahasa berita dalam jurnalistik. Jurnalistik dibuat berdasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang dan waktu. Salah satu jurnalistik adalah kemampuan komunikasi atau cepat dalam ruang dan waktu yang serba terbatas. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai materi tentang ragam bahasa. Saya harap pada video ini teman-teman dapat memahami dan memanfaatkan penjelasan ragam bahasa di negara kita tercinta ini. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membaca kesimpulannya, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku lisan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Ragam bahasa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya budaya, pendidikan, dan sejarah. Pada ragam bahasa baku tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk ragam bahasa lisan, diharapkan pada warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta tutur kata yang sopan sebagaimana pedoman yang ada. Oke, next. Selamat berjumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.